Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Fitrianto, di channel Pendidik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Pengantar Ekonomi di pertemuan yang ketiga, khususnya membahas mengenai konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan di part yang pertama tentang konsep elastisitas permintaan dan penawaran, mengenai apa itu elastisitas permintaan, dan kemudian saya sampaikan ataupun saya ajari untuk menghitung nilai koefisien elastisitas permintaan, serta saya sampaikan mengenai makna dari nilai-nilai yang sudah dihasilkan dari, perhitungan, elastisitas permintaan. Baik itu yang mempunyai arti lebih dari nilainya lebih dari satu, kurang dari satu, sama dengan satu, nol, ataupun sebagainya. Maka di video kali ini saya ingin melanjutkan part yang kedua, belajar tentang elastisitas permintaan untuk rumus yang, sudah disempurnakan. Perlu diketahui bahwasanya untuk di video yang sebelumnya, ini perhitungan nilai koefisien elastisitas permintaan masih dianggap para ahli ekonomi mikro belum sempurna atau masih banyak kelemahan. Dari kedua contoh yang sudah saya sampaikan di video yang pertama, ataupun yang teman-teman sudah belajar di kelas di minggu yang lalu, ini ternyata dianggap masih banyak kelemahan atau belum sempurna. Rumus sempurnanya bagaimana, Pak? Nah, ini akan kita bahas di video ini, dan harapannya teman-teman nanti saya ajari perhitungan nilai koefisien elastisitas permintaan, ini bisa diterapkan nanti ketika saya memberikan soal ataupun latihan, teman-teman sudah tidak, kesulitan lagi dalam mengerjakannya. Untuk rumusnya bagaimana? Akan kita bahas selanjutnya ya. Di slide berikutnya, kita menuju ke slide berikutnya. Menghitung nilai koefisien elastisitas yang disempurnakan. Dari cara, yang sebelumnya, yang masih banyak kekurangan, maka menurut para ahli, bagaimana sih cara menghitung untuk yang menghasilkan nilai yang sesuai harapan atau nilai yang sudah sempurna? Ini untuk perhitungannya, para ahli ekonomi mikro menggunakan nilai di antara sebelum dan sesudah perubahan atau menggunakan nilai titik tengah. Rumusnya kalau di, eee video sebelumnya, ini menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, untuk yang saat ini, rumus yang disempurnakan sedikit agak lebih panjang, tapi hampir ya, hampir mirip, tapi ada penambahan-penambahan, eee, rumus yang lainnya. Misalnya untuk rumus yang terbaru di sini disampaikan, ED sama dengan delta Q per delta P dikali dalam tanda kurung buka P1 plus P2 dalam tanda kurung tutup dibagi 2 ya, kemudian dibagi lagi dalam tanda kurung buka Q1 plus Q2 dalam tanda kurung tutup dibagi 2. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai koefisien elastisitas permintaan ya, yang sudah disempurnakan. Delta Q-nya bagaimana, Pak, untuk mencarinya? Sama ya, dicari selisih antara Q2 dengan Q1. Delta P-nya sama, dicari selisih antara P2 dengan P1. Nanti akan menghasilkan nilai dari delta, baik Q maupun yang delta P. Kita ke slide berikutnya, langsung saya berikan contoh latihannya. Nah, di sini ada soal ya, berbagai kasus. Ada keadaan 1, 2, 3, dan 4, di mana ada harganya mulai dari 1.000, 800, 600, 400, dan 200. Nah, ini harganya kalau dilihat semakin turun. Nah, berarti kalau harganya semakin turun sesuai dengan hukum permintaan, maka mesti jumlahnya yang diminta oleh si konsumen akan semakin naik. Nah, jumlah permintaannya juga ini dapat kita lihat untuk harga 1.000 yang diminta 2.000, 800 yang diminta 400, 600 yang diminta 6.000, harganya 400 yang diminta 8.000, harga 200 yang diminta 10.000. Nah, kita kerjakan dulu satu persatu, mulai dari keadaan 1. Nah, ini diminta untuk menghitung nilai koefisien elastisitas permintaan dengan rumus yang sudah disempurnakan. Harga berubah dari
Rp1.000 ya, menjadi 800. Ini adalah keadaan satu. Berarti kita melihatnya di, bagian harga dan permintaan. Harganya berarti dari 1.000 turun menjadi 800. Harga 1.000 tadi yang ditabel, dituliskan 2.000 dan kemudian harga turun menjadi 800, yang diminta adalah 4.000. Dari ini kita bisa mengetahui langsung bahwasanya P1, P2, Q1, Q2-nya berapa. P1 berarti 1.000, P2-nya 800. Kemudian Q1-nya 2.000, Q2-nya 4.000. Kita bahas satu persatu untuk cara penghitungan nilai koefisien elastisitas permintaan dengan menggunakan rumus yang sudah disempurnakan. Baik, kita kerjakan dulu untuk yang keadaan satu dulu. Teman-teman, saya ingatkan bahwasanya ketika mengerjakan soal hitungan konsep elastisitas, kemudian yang minggu lalu kita belajar fungsi permintaan penawaran, tolong ditulis dulu apa yang diketahui di soal. Misalnya yang diketahui apa sih, Pak? Ya harga, jumlah yang diminta, atau jumlah yang ditawarkan, ya, naik atau turun dan seterusnya ya. Berarti P1, P2, Q1, Q2 ditulis dulu. Ya, biar teman-teman nggak bingung ketika nanti memasukkan di rumus ya. Teman-teman kemarin tuh masih banyak atau beberapa masih, mengalami kebingungan ya, menentukan P1 mana, P2 mana, Q1 mana, Q2 mana. Harapannya dengan melihat video dari saya ini, teman-teman nanti bisa meniru apa langkah bagaimana untuk mengerjakan soal, yang saya berikan mengenai, konsep elastisitas ini. Baik, kita tulis dulu, berarti keadaan satu. Keadaan satu tadi P1, P2-nya berapa? P1-nya adalah 1.000 ya. Q1-nya berarti barang yang diminta adalah 2.000. Kemudian P2-nya berarti turun ya, di soal kan turun tadi menjadi 800. Sesuai dengan hukum permintaan, kalau turun, barang yang diminta akan naik ya. Q2-nya berapa? Ya 4.000 ya, berarti ini naik kan dari 2.000 menjadi 4.000. Yang ditanya adalah nilai koefisien elastisitas, permintaan. Tentunya ini menggunakan rumus yang sudah disempurnakan. Baik, caranya bagaimana, Pak? Tulis rumusnya dulu ya. Rumusnya tadi bagaimana? Ya, dipahami. Delta Q dibagi delta P dikali tanda kurung buka P1 ditambah P2 ya, dalam tanda kurung tutup dibagi 2. Kemudian dibagi lagi dalam tanda kurung buka Q1 ditambah Q2 dalam tanda kurung, tutup dibagi 2. Nah, ini teman-teman tolong tulis dulu rumusnya biar, nggak salah memasukkan angka-angka yang sudah diketahui. Kadang ada beberapa mahasiswa yang aku udah hafal rumusnya, tetapi ketika langsung masukkan angkanya, salah. Nah, ini kan kalau udah salah di atas nanti akan salah ke bawahnya juga. Tolong hati-hati, ditulis pelan-pelan apa yang sudah diketahui. Kemudian setelah rumus ditulis, masukkan angka-angkanya, ya. Tadi untuk mencari delta Q bagaimana? Ya, Q2 dikurangi Q1. Q2-nya berapa sih, Pak? Di situ ditulis 4.000 ya. Q1-nya 2.000, berarti 4.000 dikurangi 2.000 ya. Dibagi delta P. Mencari delta P itu selisih antara P2 dengan P1. P2 dikurangi P1, 800 dikurangi 1.000. Dikali P1 dalam tanda kurung buka P1 ditambah P2, P1-nya 1.000, P2 800. Dalam tanda kurung tutup dibagi 2, ditulis dulu ya satu-satu. Kemudian dibagi lagi Q1 plus Q2. Q1-nya 2.000, ya, Q2-nya 4.000 dibagi 2. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal ringkas sudah, enak kan insya Allah ini udah benar, nggak ada yang salah. Diringkas mana yang bisa diringkas. 4.000 dikurangi 2.000 berarti 2.000. Dibagi 800 dikurangi 1.000 minus 200. Dikali ya, 1.000 ditambah 800 tadi kan hasilnya 1.800. Dibagi 2 ya, ini 1.800 dibagi 2. Saya tulis dulu biar teman-teman paham dapatnya dari mana. Dibagi 2.000 ditambah 4.000 berarti 6.000. 6.000 dibagi 2. Nah, ini sudah sedikit ringkas, mengerucut. Kita ringkas kembali yang bisa diringkas mana?
Yang dibagi 2 tadi kan belum belum ada hasilnya nih, kita lanjutkan sampai ke bawah, ya. ED sama dengan 2.000 per atau dibagi min 200 dikali. Nah, ini yang dibagi 2 tadi kan yang 1.800 bagi 2 dan 6.000 bagi 2 itu kan belum ada hasilnya. Nah, di bawahnya berarti 1.800 bagi 2 adalah, ini ditulis 900, kemudian 6.000 dibagi 2, 3.000. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini teman-teman sudah lumayan enak ya. Kalau mau dikali silahkan ya, ini tapi nolnya banyak banget, 2.000 dikali 900 ya, atau minus 200 dikali 3.000. Nah, teman-teman gunakan saja langkah yang cepat ya. Masih ingat di SMP, di SMA diajari untuk menyederhanakan, angka-angka ketika, nolnya banyak seperti ini ya. Ya, yang bisa disederhanakan mana, Pak? Ya, untuk menghindari kesalahan, maka untuk menyederhanakannya ya, saya punya tips ya, biar tidak salah ya, untuk meminimalisir kesalahan. Bagaimana, Pak, caranya untuk menyederhanakannya? Gampang ya, disederhanakan yang kiri atas ya, dengan kanan bawah ya, yang kiri bawah disederhanakan dengan yang kanan atas. Bagaimana menyederhanakannya? Ya kita lihat nol-nolnya itu kan banyak banget nih, ya. Misal dari kiri atas ke kanan bawah, ini ada angka 2.000 dan angka 3.000. Nolnya kan masing-masing 3, kita coret masing-masing, ya. Yang 2.000 kita coret nolnya 3, yang 3.000 kita coret nolnya 3, sehingga hanya tersisa 2 dan 3 angkanya. Kemudian untuk yang kiri bawah dengan yang kanan atas bagaimana, Pak? Ya kita sederhanakan kembali kalau bisa. Ya, nolnya kan masing-masing ada 2 nih, ya. 900 dan minus 200. Nolnya kita hilangin saja biar gampang dalam menghitungnya, ya. Ya. Nolnya dihilangin yang minus 200 dan kemudian yang 900 nolnya kita hilangin juga. Sehingga hanya tersisa angka-angka yang ada di depan itu. 2 per min 2 dikali 9/3. Nah, ini sudah, sangat enak untuk, dihitung. Daripada teman-teman, menghitungnya 2.000 kali 900 dibagi minus 2.000 kali 3.000 itu kan nolnya banyak. Tapi kalau teman-teman mau pilih cari yang itu ya monggo, silahkan ya. Seenaknya panjenengan bagaimana untuk menghitungnya ya. Tiap orang biasanya mempunyai, pilihan ya masing-masing. Saya pengennya yang pakai sederhana-sederhana kayak gini lah, biar cepat. Saya pengennya angka utuhan, ya silahkan. Nah, ini saya contohkan yang pakai sederhana. Terus bagaimana, Pak, setelah kita sederhanakan? Ya kita tinggal tulis angka yang sisa-sisa tersebut, yang tidak dicoret, yang tidak dicoret mana, Pak? Ya, berarti kan hanya tinggal 2 per min 2, kemudian, dikali 9/3. Nah, ini sudah sangat enak, nggak ada nolnya banyak, ya. Kemudian bagaimana setelah kita dapat 2 per min 2 dikali 9/3, kita kalikan saja, 2 kali 9, 18, min 2 kali 3, ini min 6. Nah, ini sudah didapat nilai ED 18/6 atau 18 dibagi 6. Nah, apakah bisa disederhanakan lagi, Pak? Bisa ya, teman-teman kan masih ingatlah perkalian-perkalian yang atau pembagian yang angkanya nggak terlalu gede. 18 bagi min 6 kan masih bisa, hasilnya kan berapa? Ya, 3, 3 minus atau, positif? Ya kita lihat dulu di situ. Nah, itu kan ada tanda minus, berarti positif bagi negatif, hasilnya ya negatif, tetap negatif itu nanti hasilnya. Berapa? Hasilnya min 3 ya. Hasilnya berapa, Pak? Min 3 itu nanti, ya. Nah, ED sama dengan minus 3. Minus 3 teman-teman harus ingat juga bahwasanya kalau kita belajar di konsep elastisitas, nilai itu tidak memandang negatif atau positif. Semuanya mempunyai nilai mutlak atau absolut. Berarti baik nilai minus 3 dengan nilai positif 3 mempunyai arti yang sama. Berarti apa? Nilai ED atau nilai koefisiennya ED ya, lebih dari 1. Kita kembali lagi, masih ingat nggak?
makna nilai ED lebih dari satu itu bagaimana? Kalau nilai ED lebih dari satu berarti elastis, ya. Dapat disimpulkan bahwasanya dari keadaan satu yang ada di soal, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen mempunyai sifat elastis, begitu ya. Berarti ini untuk yang keadaan satu. Untuk yang keadaan 2, 3, dan 4 bagaimana? Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Ya, saya ajari dari teman-teman cara perhitungannya. Jadi teman-teman yang hitungannya lemah, tolong ini dipelajari ya. Yang masih bingung dipahami dari video yang saya buat ini. Keadaan 2, tadi keadaan 2 adalah harga, turun dari 800 menuju 600. Kemudian barangnya berarti juga naik ini, kan harganya turun. Berarti harga yang 800 tadi berapa? 4.000, ya, turun menjadi 600, yang diminta menjadi 6.000, ya, sesuai dengan hukum permintaan akan semakin naik kalau harga turun. Bagaimana Pak untuk perhitungannya? Ya kita tulis lagi apa yang diketahui dari P1, P2, P3, mohon maaf P1, P2, Q1, Q2. Jadi, ditulis dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui P1 800, Q1 atau jumlah barang yang diminta awal 4.000, P2 600 turun ya, Q2-nya semakin naik menjadi 6.000. Rumusnya ditulis lagi delta Q per delta P dikali ya, dalam tanda kurung buka P1 plus P2 dalam tanda kurung tutup bagi 2 dibagi dalam tanda kurung buka Q1 plus Q2 dalam tanda kurung tutup dibagi 2. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Delta Q nyarinya gimana, Pak? Masih lupa ya. Delta Q, Q2 dikurangi Q1. Delta P, P2 dikurangi P1. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Teman-teman tolong baca, baca, dan baca. Kalau Anda nggak mau baca, ya, akan kesulitan mengerjakan soal-soal yang saya berikan nanti ketika kuis ataupun ketika ujian tengah semester nanti. Belajar yang eh, yang rajin ya, hitung-hitungannya bagaimana, itu dilihat lagi videonya yang dari saya. Teman-teman yang banyak yang masih bingung ya menyederhanakan angka saja, kemarin tidak cukup tidak hanya satu dua orang, melainkan lumayan cukup banyak yang belum paham. Nah, kemudian kita ringkas kembali ya, dari 6.000 dikurangi 4.000 ya, 2.000 dibagi 600 dikurangi 800 min 200. Kemudian dikali 800 plus 600 tadi kan 1.400 dibagi 2 ya, dibagi 6.000 plus 4.000 10.000 dibagi 2. Diringkas lagi ya, 2.000 per atau dibagi min 200 kali 1.400 bagi 2 itu 700 dibagi ya 10.000 bagi 2 5.000. Nah, ini sudah lumayan enak. Sederhanakan bisa nggak, Pak? Bisa ya. Anda lihat contoh yang keadaan satu yang sudah saya jelaskan tadi, ya angka 00 ini dihilangin bisa. Asal ya Anda tahu cara menyederhanakannya, kiri atas dengan kanan bawah. Kiri bawah dengan kanan atas. Kita coba dulu yang kiri atas dengan kanan bawah. Bagaimana, Pak? Nolnya kan masing-masing 3 kita coret-coret ya. Ya, yang 2.000 kita coret nolnya 3, yang 5.000 kita coret nolnya 3 juga. Kemudian yang kiri bawah minus 200 dengan yang kanan atas 700, nolnya kan masing-masing 2. Kita coret-coret semuanya ya, biar lebih enak. Nah, kayak gini sudah enak. Berarti angka yang masih di depan itu, yang masih utuh kita tulis di bawahnya biar enak lebih ngitungnya ya. Berarti tinggal sisa 2 per min 2 dikali 7 per 5. Nah, ini sudah sangat enak. Tinggal Anda kalikan 2 kali 7 ya 14 ya, min 2 kali 5 min 10. Ya, berarti hasilnya ED sama dengan 14 per minus 10. Bisa disederhanakan lagi nggak, Pak, lebih kecil? Bisa. Anda mau buat desimal? Bisa.
14 bagi min 10 berarti berapa? Minus 1,4. Berarti hasilnya ED adalah minus 1,4. Ya. Hasil negatif tidak berpengaruh, berarti ED juga sama dengan 1,4. Berarti mempunyai makna ED lebih dari 1. Dapat disimpulkan di keadaan 2, harga mempunyai hubungan yang elastis dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Nah, ini adalah keadaan 2. Tolong teman-teman yang hitungannya masih amburadul, masih masih grodal-gradul, dilihat video saya, biar Anda ketika ujian, ketika ada soal bisa cepat mengerjakannya. Kita masuk ke keadaan 3. Bagaimana keadaan 3, Pak? Tadi keadaan 3 disampaikan bahwasanya harga itu dari 600 menuju 400. Berarti P1-nya adalah 600, P2-nya adalah 400. Ketika harga 600, jumlah barang yang diminta adalah 6.000 unit. Ya. Kemudian harga turun menjadi 400. Nah, secara logika sesuai dengan hukum permintaan akan naik. Ya, ketika harga menjadi 400, maka jumlah yang diminta oleh konsumen menjadi 8.000. Kita lihat, ya, tulis dulu yang diketahui P1, P2, P3, P, G1, G2, ya, baru nanti dimasukkan ke dalam rumus. Nah, P1 600, benar. G1-nya 6.000, P2-nya 400, Q2-nya 8.000. Tulis rumusnya tadi, delta Q delta per delta P kali ya, P1 plus P2 bagi 2 dibagi Q1 plus Q2 bagi 2. Tinggal Anda masukkan angka-angka yang sudah diketahui caranya tadi. 8.000 dikurangi 6.000 dibagi 400 dikurangi 600 kali ya P1 plus P2, 600 plus 400, dibagi 2, ya, ditulis dulu bagi 2-nya. Dibagi 6.000 plus 8.000, dibagi 2. Diringkas, yang bisa diringkas. Ya, 8.000 dikurangi 6.000, 2.000. 400 dikurangi 600, min 200. Dikali, ya, P1 plus P2 kan 600 plus 400, 1.000. Ya, ditulis bagi 2, ya. Dibagi 6.000 tambah 8.000, 14.000. Ditulis juga dibagi 2. Diringkas lagi biar mudah untuk menghitungnya. Tadi bagaimana Pak untuk meringkasnya? Ya udah, ya ini kan yang 1.000 dengan yang 14.000 ini kan masing-masing belum dibagi 2. Kita bagi 2 nanti hasilnya bagaimana? Ya. 2.000 per min 200 dikali ya, 1.000 dibagi 2 500, dibagi 14.000 dibagi 2 7.000. Disederhanakan lagi bisa nggak, Pak? Bisa ya. Ini teman-teman lihat angkanya kan banyak nolnya ini nih ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di keadaan 1 dan keadaan 2, kiri atas dengan kanan bawah. Nolnya akan masing-masing 3, dicoret ya. Ya. Nah, kemudian kiri bawah dengan kanan atas, dicoret, nolnya kan masing-masing 2. Sehingga menyisakan angka yang depannya saja. Ya, ini lebih enak untuk ngitungnya, teman-teman. Ya. Sisanya berapa, Pak? Berarti kan yaitu tinggal 2 per min 2 kali 5 per 7. Ini tinggal Anda kalikan. 2 kali 5, 10. Ya, dibagi min 2 kali 7, min 14. Berarti nilai ED-nya adalah 10 per min 14. Apakah masih bisa diperkecil lagi, Pak, ini nilainya? Bisa, ya. Disederhanakan. Nah, ini kan tinggal 10 per min 14. Kira-kira bisa lebih kecil lagi enggak ya? Ya bisa. Masing-masing Anda bagi bagi ini, bagi 2, ya. Yang 10 dibagi 2, yang minus 14 juga dibagi 2. Nanti akan hasilnya lebih sederhana lagi. Ya. Kita lihat coba, ya dicoret, bagi 2. Kalau atas dibagi 2, yang bawah harus dibagi 2, ya. 10 bagi 2, 5. Min 14 bagi 2 berapa? Ya, 7, minus 7. Berarti nilai ED-nya adalah minus ya, 5 per 7. Ya, ingat nilai negatif tidak ada pengaruhnya ya. Sama saja dengan nilai positif atau berarti nilainya mutlak ya. ED min 5 per 7 sama dengan ED plus atau positif 5 per 7.
5/7 itu kira-kira kurang dari satu atau lebih dari satu? Kurang dari satu ya, berarti ED kurang dari satu. Nah, keadaan 3 mempunyai arti ya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh si konsumen bersifat inelastis atau tidak elastis, gitu ya. Ini tolong teman-teman yang hitungannya amburadul kemarin ya, bisa dijadikan pelajaran dari video yang saya buat ini. Baik, kita masuk ke keadaan yang terakhir, keadaan keempat. Keadaan 4 itu tadi, kalau tidak salah harga dari 400 turun menjadi 200. Ya, sehingga jumlah yang diminta ya juga akan naik. Harga 400 tadi yang diminta 8.000. Kemudian di soal ketika harga menjadi 200, jumlah yang diminta menjadi 10.000. Kita kerjakan lagi untuk yang keadaan 4 ya, saya, bahas di video ini ya. Keadaan 4 ya, kita tulis dulu P1-nya berapa, Q1-nya berapa, ya, P2-nya berapa, Q2-nya berapa, ditulis dulu, ya. Rumusnya ditulis, jangan terlewat, kalau langsung dimasukkan ke dalam rumus tanpa ditulis rumusnya, biasanya akan keteteran atau kelewat, ada yang salah, ya. Ini beberapa kali mahasiswa saya temui kemaki ya, tidak ditulis rumusnya, langsung masukin angka-angkanya, ternyata salah ya. Kalau salah ya berarti salah semuanya nanti ke bawahnya ya. P1 400, Q1 8.000, P2 200, Q2 10.000. Masukin mohon maaf, ditulis rumusnya, delta Q per delta P kali P1 plus P2 dibagi 2, dibagi Q1 plus Q2 dibagi 2. Kemudian ya, masukin delta Q tadi gimana caranya? Q2 dikurangi Q1, delta P ya, P2 dikurangi P1 dan seterusnya. Sehingga nanti angkanya yang Anda dapatkan ya, ini semakin ringkas misalnya sudah sampai ED sama dengan 2.000 per min 200 kali 300 per 9.000. Ini disederhanakan lagi bisa ya dengan cara yang saya ajari tadi. Kiri atas disederhanakan dengan kanan bawah. Kiri bawah disederhanakan dengan kanan atas. Nol-nolnya itu dihilangin saja ya, dicoret-coret ya. Ya, yang 2.000 kita hilangkan nolnya 3, yang 9 dengan yang 9.000. Nah, nolnya hilang 3 juga. Kemudian yang 300 dengan min 200, nolnya kan masing-masing 2, kita hilangkan semuanya. Sehingga tinggal angka-angka yang ada di depan. Ini lebih mudah. Kemudian sisanya adalah ED sama dengan 2 per min 2 dikali 3 per 9. Tinggal Anda kalikan. Berarti 2 kali 3 per min 2 kali 9 berarti 6 per 18. Bisa disederhanakan lagi nggak, Pak? Bisa ini, ya. 18 dengan 6 itu kan bisa disederhanakan, ya. Masing-masing dibagi 6, ya. Yang 6 dibagi 6 tinggal 1, ya. Yang min 18 dibagi 6, ya, tinggal minus 3. Berarti hasilnya nilai koefisien elastisitasnya adalah minus 1/3. Ingat, nilai minus ini mempunyai makna yang nilai absolut ya. Berarti minus 1/3 sama dengan ya positif 1/3. Sehingga 1/3 kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1. Sehingga ED kurang dari 1. Ya. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen di keadaan 4 ini bersifat inelastis ya. Teman-teman tolong dipahami secara baik dan benar ya dari contoh-contoh yang saya ajarkan ya, bagaimana caranya menyederhanakan angka-angka ya, biar Anda tidak repot dalam menghitung. Pak, kalau saya pengen enaknya nolnya diutuhkan mau saya kali apa adanya, Pak. Gimana, Pak? Boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Kalau Anda dengan cara seperti itu bisa membuat Anda lebih enak, lebih nyaman dalam menghitung, silahkan.
Ya, tapi di slide atau di video yang saya berikan ini, saya memberikan cara yang, sekiranya ini adalah cara yang paling mudah menurut saya. Nah, ini, adalah cara penghitungan nilai koefisien elastisitas permintaan dengan rumus yang sudah disempurnakan. Bagaimana Pak untuk yang elastisitas penawaran, baik yang rumus yang pertama yang belum disempurnakan dengan elastisitas, cara menghitung nilai elastisitas penawaran dengan rumus yang sudah disempurnakan. Se pada dasarnya caranya sama, baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran menggunakan cara yang sama. Bedanya ketika Anda menghitung dengan elas elastisitas penawaran, istilah ED ini ketika Anda menghitung nilai koefisien elastisitas penawaran, Anda ganti menjadi ES, itu adalah elasticity of supply. Kalau yang permintaan itu kan elasticity of demand. Nah, ini contoh di video pembelajaran saya hanya memberikan elastisitas yang, permintaan, ya. Saya, tidak akan menyampaikan yang penawaran karena pada dasarnya rumus ataupun cara perhitungannya sama ya, dan keterbatasan waktu juga mungkin dari teman-teman kalau kepanjangan videonya juga akan jenuh. Baik, mungkin itu saja untuk video yang, saya ajarkan pada teman-teman mengenai materi pertemuan 3 tentang konsep elastisitas ya, sehingga, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar dan bagi teman-teman yang kemarin hitungannya masih gradul, masih amburadul ya, mudah-mudahan dengan video ini bisa, eee, ngitungnya bisa lebih, cepat, bisa lebih paham, ketika UTS nanti dapat hasil yang maksimal. Baik, kita tutup untuk video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya tentang materi, perkuliahan pengantar ekonomi yang, lainnya yang terbaru. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan materi, yang terbaru, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.